Sepatu ini beratnya lebih dari 100 kg dan pria ini memakainya selama 10 tahun. Karena dari kecil master menyuruhnya harus memakainya selama 10 tahun untuk bisa berlatih kungfu. Orang sering memanggilnya Fu Lem. Dia punya kerangka aneh ketika masih kecil. Sang ayah mengira itu monster sehingga dia mendorongnya dari tebing. Tetapi Fu Lem tidak mati dan diselamatkan oleh master kungfu di kaki gunung. Master baru saja menyadari bahwa Fu Lem punya bakat seni bela diri. Dia memutuskan untuk memberikan sepatu besi kepadanya. Sejak saat itu Fu Lem selalu mengenakan sepatu besi itu dan perlahan menjadi terbiasa. Meskipun memakai sepatu besi, Fu Lem tetap berlari kencang. Bahkan satu tendangan dapat membunuh nyawa. Hari itu ketika Fu Lem berlatih di pinggir jalan, dia melihat seorang pria dikejar oleh geng yang berpakaian hitam. Dan tanpa sengaja menginjak es krim miliknya. Fu Lem langsung berhenti berlatih setelah melihat ini. Ia akan menunjukkan keahliannya. Siapa yang menginjak es krimku? Kungfunya telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditangani oleh siapapun. Preman itu bahkan tidak ada yang bisa menahannya. Fu Lem dengan mudah memenangkan perkelahian ini. Baru saja mau pergi, paman itu menyuruhnya berhenti. Dia memberikan Fu Lem 2 gepok uang sebagai imbalan karena menyelamatkan nyawanya. Tetapi gangster melihat uang itu dan dengan cepat mengepung Fu Lem. Seorang pria berkacamata hitam berjalan mendekati Fu Lem. Fu Lem tiba-tiba tersenyum, ternyata pria itu adalah temannya. Tahun itu, temannya mencuri sepatu besi tapi ditangkap oleh master. Karena dia begitu marah sehingga menendangnya keluar. Ketika ia mendengar bahwa master telah meninggal dunia, temannya pura-pura bersedih. Kemudian dia membawa Fu Lem ke markasnya. Setelah sampai, mereka bertemu dengan paman kaya tadi yang datang untuk menyewa layanan. Tapi melihat skill pengawal, si paman merasa sangat kecewa. Satu-satunya orang yang ingin dia sewa adalah Fu Lem. Lalu ia membawa Fu Lem untuk menjadi pengawal anaknya. Karena anaknya kaya dan cantik jadi selalu diperhatikan oleh orang jahat. Keesokan paginya ketika Ananta belum tahu apa-apa, dia melihat Fu Lem berlatih di rumahnya dan ingin mengusirnya. Ananta membawa uang banyak tapi melihat Fu Lem tidak bereaksi. Dia langsung mengancamnya dengan senjata api. Fu Lem berkata, meskipun kamu membenci saya akan tetap di sini untuk melindungimu. Sejak saat itu Fu Lem mulai mengikuti Ananta kemanapun ia pergi. Hari itu Ananta makan di luar. Fu Lem merasa Ananta terancam dan segera menyerang pelayan. Ada apa? Ada racun dalam anggur. Kemudian Fu Lem dengan cepat membawa Ananta keluar dari restoran. Sekelompok orang menghalangi jalannya dan mereka membawa Ananta ke bus. Ini jelas-jelas penculikan. Tapi Fu Lem tidak terlalu peduli. Meski kakinya memakai sepatu besi tapi ia berlari bahkan lebih cepat dari mobil. Dan dengan cepat muncul di depan mobil para penculik. Saat mereka melihatnya mobil itu segera melarikan diri. Tapi Fu Lem segera menendang kaca mobil itu. Menyebabkan kaca mobil pecah. Bahkan pintu belakang terlempar ratusan meter. Fu Lem berhasil menyelamatkan Ananta dari penculik. Setelah insiden itu, Ananta mulai mengubah pandangannya kepada Fu Lem. Tuan itu menemui Fu Lem. Dan bilang dia tidak perlu lagi melindungi Ananta. Tetapi Fu Lem menolaknya. Karena berbuat demikian seperti mengkhianati jiwa seni bela dirinya. Ternyata si kakak adalah kaki tangan para penculik. Keduanya saling bergegas dengan cepat. Meskipun kakak tidak berlatih dengan besi, tetapi dia menguasai tinju baja. Meskipun begitu, ia dengan mudah dikalahkan oleh Fu Lem. Karena merasa kalah, ia memutuskan untuk mundur. Fu Lem membawa Ananta ke lautan. Ia pikir ini akan lolos dari pengejaran. Tapi suatu malam mereka datang lagi. Fu Lem membawa Ananta untuk melarikan diri ke hutan. Karena terlalu banyak musuh mereka berhasil membawa Ananta pergi. Fu Lem sendirian mengejarnya ke gudang. Tapi ia tidak tahu lawannya sedang mengatur jebakan di sana. Lalu satu persatu musuh muncul. Mereka semua adalah ahli kungfu di sini. Ketahuilah berjuang sendiri sangat melelahkan. Mereka melemahkan kekuatan Fu Lem. Di bawah kepungan lawan, Fu Lem dijatuhkan dengan cepat. Mobil menembus dinding untuk menabrak Fu Lem. Fu Lem kemudian dibawa kembali ke hutan. Pria itu mendorong Fu Lem itu ke dalam lubang dan menguburnya hidup-hidup. Mengingat ketika mereka masih muda, mereka selalu berlatih kungfu bersama.
Persaudaraan mereka sekarang tengah hanyut bersama hujan. Air hujan menyebabkan tanah terkikis dengan cepat. Tak berapa lama, sepatu besi tiba-tiba muncul di atas tanah. Fulham secara ajaib telah berhasil selamat. Kemudian ia memutuskan untuk melepas sepatu yang telah ia kenakan selama 10 tahun. Ini pertama kalinya dia melepas sepatunya. Saat itu, Fulham merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan. Fulham juga memotong rambutnya dan mengenakan kacamata hitam. Lalu pergi ke markas kakaknya sendirian. Orang-orang di sana sepertinya sudah lama menunggu dia. Semuanya menyerangnya seperti harimau kelaparan. Tak lagi memakai sepatu besi. Fulham merasa seperti terbang. Meskipun berkelahi dengan banyak orang, tapi tidak menjadikan beban baginya. Semua lawan akhirnya berguling-guling ke tanah. Hanya beberapa menit berlalu, dan seluruh musuh telah dikalahkan. Fulham berhasil pergi ke tempat di mana Ananta disekap. Akhirnya ia bertemu dengan bos terakhir. Orang itu bapaknya sendiri. Mengingat kembali tindakan ayahnya yang sangat brengsek, Fulham sangat marah. Seorang prajurit dengan senjata menjaganya. Maukah kau mengkhianatiku juga? Dari saat aku mengubur saudaraku hidup-hidup maka berakhirlah hubunganku dengannya. Bapaknya telah menyuruh pria itu melawan Fulham. Untuk membuktikan kekuatan dan kesetiaannya. Mari kita lihat apakah tinju baja akan hancur. Kakak memberikan pukulan yang sangat tepat. Itu dengan cepat menjadi luar biasa. Karena pertempuran ruangan ini menjadi berantakan, Fulham memutuskan untuk menggunakan tendangan baja. Dengan satu tendangan berhasil mengalahkan kakak senior itu. Pria tua menembaknya langsung di dada. Meskipun kakak dulu menyakiti Fulham, cinta di antara mereka belum pudar. Fulham memutuskan untuk membalaskan dendam. Tetapi dia ditembak melalui jantung oleh seorang pengawal. Semua orang di sana mengira Fulham sudah mati. Tetapi ia tiba-tiba membuka matanya dan menyetang pengawal itu. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa hati Fulham ada di sisi kanan. Itulah alasan ayahnya membuang Fulham. Akhirnya Fulham mencekik ayahnya tapi ia tidak bergerak. Meski ayahnya telah melakukan banyak dosa, dendam hanya memperpanjang kebencian. Fulham menggendong jenazah saudaranya yang sudah dikremasi, dan kembali ke tempat di mana keduanya berlatih bela diri. Fulham memulai hidup baru di sini. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.